Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajmain. Khususan ila usulihi wa furuhi wa mutasabbilihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu ay hadza al-ghibatu. Al-ghibatu utawi ngrasani dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Jang ngrasani. Kalau bahasa Indonesia mungkin apa ya? Ngrasani itu ngomongin yang jelek-jelek tentang orang lain. Nah, kita lihat nanti definisinya apa. Al-ghibatu utawi ghibah hiya ya ghibah iku zikru akhika nuturaken hal-hal tentang saudaramu, nuturaken atau menyebut gitu bima kelawan perkara yakrohu kang sengit sopo akhika ing ma. Walau fi wajihi senajan iku ing dalem ngarepe akhika. Maksudnya begini. Ghibah itu adalah menyebutkan atau mengucapkan, ngata-ngatain lah gitu, tentang saudara kita, teman kita, atau siapa saja, dengan sesuatu yang dengan kata perkataanmu itu temanmu itu nggak suka. Nah, sementara ini yang kita tahu ghibah itu kalau orangnya nggak ada, ternyata walau fi wajhihi, jadi walaupun orangnya ada, kamu kata-katain, kita kata-katain, itu termasuk dalam kategori ghibah. Jadi kita mengatakan sesuatu yang orang nggak suka, yang kita katain itu nggak suka, walaupun di depannya ada orangnya, itu termasuk dalam kategori ghibah. Apa misalnya? Kakaulika fulanun ajazu. A'roju, maaf. Kakaulika fulanun a'roju, mengatakan bocah pincang. Au fasikun, mengatakan dasar bocah fasik, nah, misalnya begitu. Au fakirun, atau kok katakan dasar bocah melarat, miskin lu. Atau misalnya au qasirus thiyabi, bajumu kecil amat misalnya, atau sepatumu kecil amat, sandalmu kecil amat. Tapi omongan-omongan tadi turidu bidzalika, turidu ngarepaken sira bidzalika kelawan mengkono-kono ucapan-ucapan dari tadi fulanun roju tadi, ngarepaken tangki soe ngrendahaken akhika. Jadi ucapan dasar bocah apalah gitu. Tapi maksud ucapan itu merendahkannya. Jadi menganggap dia itu rendahan. Iya dong, misalnya bajumu kecil amat, itu secara nggak langsung kan ini orang kecil amat. Atau mengatakan sepatumu kecil amat, sandalmu kecil amat. Tapi maksudnya itu ngatain kalau dia itu kecil, dengan maksud merendahkan. Itu dinamakan ghibah. Nah, kemudian yang berikutnya wa asbabuha tsamaniyatun. Wa asbabuha utawi piro-piro sebab ghibah iku tsamaniyatun. Nah, di kitab ini orang bisa kayak gitu itu kenapa? Ada 8 hal ini. Yang pertama al-hasadu. Hasad kemarin udah kita bahas bahwa hasad itu seperti itu. Jadi dasar nggak seneng, jangan tidak seneng orangnya. Dia dapat apa aja tuh nggak seneng aja. Nah, karena dia nggak seneng itu akhirnya ngomongin. Ada orangnya diomongin, nggak ada orangnya diomongin juga. Ini karena kebencian, merendahkan. Nah, jadi karena awalnya nggak suka, terus hasud, dari hasud
tumbuh lagi penyakit baru, ghibah, ngomongin ngalor ngidul. Ketemu siapa aja diomongin. Kemudian sebab yang berikutnya adalah wasifaul ghaizi, ngobati serangane ati. Kalau di bahasa Indonesia itu muas-muasin karena dia jengkel itu. Jadi saking jengkelnya dia ngata-ngatain itu, muasin nafsunya sendiri. Ketemu jengkel, ketemu dus apa aja diucapin. Yang jelek-jelek, yang kira-kira nggak dia suka. Tukang nyolong misalnya, tukang ngumpetin sandal temennya, tukang nyolongin, nah, macam-macam lah itu. Nah, itu salah satu orang bisa ghibah. Kemudian yang berikutnya wa iradatu tarofu'i, ngarepaken nglaporaken. Maksudnya itu dilapor-laporkan, diomong-omongin ke orang-orang, disebarkan ke orang-orang. Ini nyebaran keburukan orang. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya wal mubadaratu lan aki-aki ila ta'tilil mu'dha, maring nyegah menggagalkan atau ya mereka daya supaya yang orang yang disakiti itu anil usuli saking berhasil ila muradihi maring cita-citane. Jadi ghibah itu tujuan dia menggagalkan biar dia nggak tercapai tujuannya. Nah, misalnya contoh kecilnya beginilah, dia jengkel sama orang, ternyata dia nyalonin lurah misalnya, akhirnya diomong itu semua kejelekan yang diomongin, agar kenapa? Biar orang-orang itu tahu kalau dia itu begini, kalau begini. Nah, itu orangnya harus begitu beneran. Maksudnya dia itu ternyata tukang nyolong loh. Nah, dia harus begitu. Kalau dia nggak tukang nyolong, dikatakan nyolong karena biar dia nggak dipilih jadi kepala desa, fitnah timbulnya lebih bahaya lagi. Nah, padahal di agama kita mengetahui kejelekan orang aja itu udah termasuk hal yang dilarang, nggak boleh. Kenapa? Sebaiknya kita nggak usah tahu kejelekan orang itu, karena orang itu kalau dicari salahnya pasti ketemu. Ini malah diumbar-umbar agar dia jatuh, agar dia gagal untuk mencapai tujuannya, biar orang-orang nggak milih, nggak jadi lurah, karena itu merupakan orang yang dia nggak suka. Lah, saya rakyat biasa, saya nggak suka sama ini, kok dia mau jadi lurah. Wah, nah, akhirnya dighibah, ngomongin ngalor ngidul, semua jeleknya diobral ke orang, agar orang-orang itu nggak mau milih. Jadi nanti tujuan cita-citanya dia jadi lurah kan gagal. Nah, itu sebab yang berikutnya. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang jadi ghibah? Wal qasdu lan nejo ila tabriatin nafsi, maring ngelebaraken melepaskan diri lah gitu. Jadi orang itu begini kayak dia nggak aja gitu. Kalau saya nggak begitu gitu misalnya. Jadi ngomongan yang jelek-jelek orang walaupun itu beneran, ya memang harus beneran, kalau diomongin itu harus bener. Tapi orangnya kalau ada orang dengar itu dia nggak suka. Itu jadi seperti dia nggak begitu, melepaskan diri, membebaskan dirinya. Kalau ngomongin orang begitu seolah-olah dia nggak begitu. Kemudian yang berikutnya wamul jamalatur faqoi. Ini seolah-olah berbaik sama temen. Iya dong ya. Misalnya dia nggak suka sama siapa, ternyata dia punya sifat kayak gini. Diomongin sama teman satunya. Nah, seolah-olah dia sama teman satunya itu baik-baikin, berbaik-baik. Wah, jadi kalau ketemu teman yang ini nanti ngomongin satunya, seolah-olah dia baik sama ini, jelekin ono. Ntar ketemu lain lagi, ketemu satu yang jelekin yang diajak ngomong. Terus aja begitu. Jadi ngomongin jeleknya orang pada orang lain seolah-olah dia berbaik, padahal itu seperti pura-pura. Toh nanti kalau dia ketemu orang lain, dia ngomongin yang diajak ngomongin. Itu penyakit benar-benar penyakit yang harus diobati, harus obat lah gitu
itu nggak baik. Kemudian yang berikutnya wal hazlu, bercanda. Wah, bercanda ya bercanda, tapi kalau sudah ngomongin fisik, ngomongin kejelekan, misalnya rambutnya keriting. Ngomong keriting tapi bermaksud merendahkan. Kulitnya hitam, dasar orang hitam kayak dandang lu. Tapi maksudnya itu bukan bercanda, tapi maksudnya merendahkan. Jadi maksudnya itu dibuat bahan bercandaan lah. Jadi ngatain temennya misalnya, tadi kulitnya hitam keriting pesek misalnya, itu ngatain itu buat bahan bercandaan. Nah itu termasuk hal yang dilarang. Lagian ini kita putih mau hitam mau pesek mau mancung, siapa yang bisa pesen? Nah itu kan nggak bisa dipesan. Jadi hal-hal yang nggak bisa dipesan, ya orang kan kalau bisa milih ya kita lahir dari keluarga ningrat, bapaknya banyak uang, pejabat, terhormat dan macam-macam lah. Kulit putih, hidung mancung, tinggi, cakep lah, ideal. Tapi kan itu nggak bisa dipesan. Itu Tuhan itu nggak bisa diintegrasi sekali lagi. Jadi yang nggak bisa dipesan jangan kita olok-olok jadi bahan olokan, jadi bahan bercandaan. Nah ini penyakit juga, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya wal istihza. Wal istihza itu yang menghina-hina, merendahkan. Jadi bukan jadi bahan candaan lagi, tapi sudah itu penghinaan, menghina. Nah ini penyakit. Kemudian yang berikutnya walai salaniku termasuk iku minal ghibati saking termasuk ghibah opo laumul muksiri, modo atau meluruskan orang yang sembrono. Orang sembrono itu kan ya sembrono, nggak penuh perhitungan, sembarangan aja gitu. Modo ala taksirihi ngatasi pepekane muksir. Jadi karena dia sembrono gitu, ya kita tunjukkan kamu atas kesembrononya itu. Wa irsaduhu lan nuduhaken muksir, nuduhaken ilama maring perkara fihi kang iku tetep ing dalem maslahatu utawi kemaslahatane kebaikane muksir. Berbeda kalau ada orang sembrono. Sembrono itu ya sembrono. Kemudian kita nasihati, lu jangan begitu. Apa-apa itu dipikir dulu matang-matang misalnya. Dan bla 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 yang baik. Tujuannya meluruskan dia biar jadi nanti dia dapat kebaikan segala tindakannya. Nah ini apa saja misalnya. Misalnya mau milih sekolah ya. Mau milih sekolah aja itu. Jangan sembrono juga. Karena temennya pengen sekolah di sini, akhirnya pengen sekolah di sini. Padahal dia nggak mikir, dia nggak, misalnya pengen ngambil matematika nih. Matematikanya ada di sekolah payah. Karena teman-temannya masuk itu pengen masuk situ. Itu sembrono, tindakan sembrono. Naik motor sembarangan, nyebrang jalan sembarangan misalnya. Ngomong di kelas macam-macam sembrono. Nah itu kita luruskan. Nah kalau seperti itu bukan ghibah namanya. Walaupun misalnya orangnya nggak suka. Tapi karena dia sembrono, kita ngomong itu tujuannya untuk membenahi kelakuannya. Ya nggak masalah kalau seperti itu. Karena kenapa? Li'anna Allah karena saat temani Gusti Allah azza wa jalla lam yanha orang nyegah sapa Allah, orang nyegah anin nasihati saking nasihat. Karena yang begitu itu bukan ghibah tapi termasuk nasihat. Nah kalau nasihat ya boleh-boleh saja, sah-sah aja. Walaupun misalnya ini orang yang bersangkutan kurang suka misalnya, ya kan bisa dipilih. Misalnya ini siswa bandel atau adiknya bandel, dinasihati ya jangan di depan umum. Misalnya di jalanan anak orang dimaki-maki, adiknya siapa, ya kan bisa dipilih caranya dengan yang baik. Karena Allah tidak melarang kalau itu nasihat. Meluruskan perbuatan orang yang sembrono, itu namanya nasihat dan itu enggak masalah. Walakinnahu ang tapi Gusti Allah iku naha nyegah sapa Allah nyegah anil hibati saking hibah. Wa balagholan banget akan sapa Allah fil ingkari ing dalem ngingkari
ngingkari alaiha ing atase ghibah. Lah kalau ghibah berbeda. Tadi tujuannya itu kan kalau ghibah itu menghina-hina, merendahkan, ingin menggagalkan dan lain-lain tadi yang di depan. Nah, karena dia nggak sukanya itu nggak jelas. Jadi orang suka sama nggak suka itu sama-sama nggak jelas sebenarnya. Jadi kalau istilah kalian misalnya yang anak-anak muda ini, cinta sama benci itu sama-sama, kadang-kadang sama-sama konyolnya. Sama-sama konyolnya apa maksudnya? Suka sama siapa itu nggak jelas sebabnya. Oh, ditanya, kamu kenapa kamu suka ini? Ya nggak ada alasannya, pokoknya suka-suka aja. Benci sama. Jadi benci itu orang kadang-kadang benci, ya benci aja, nggak ditanya alasannya, nggak jelas. Nah itu harus kita kelola. Kalau enggak nanti jatuhnya jadi ghibah orang, maki-maki orang, merendahkan orang. Nah itu nggak boleh. Malah firman Allah lagi, faqala Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, wala yaktab, ojo ngrasani sira, ojo ngrasani sapa ba'dukum setengah sira ba'don ing sekaya kabeh. Kalian sama sesama jangan saling ngomongin. Jangan saling ngomongin. Jangan ngumbar kejelekan sesamanya. Ayo hipono to demen sapa ahadukum salah sijine sira demen ayak kula ing to mangan sapa ahad mangan lahma akhihi ing daginge sedulur ahad maitan kare rupa mati. Fakar hitumu mongko bakal sengit sapa sira kabeh ing aklu. Jadi perumpamaan Al-Quran mengumpamakan ngomongin orang itu seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin kejelekan temennya, itu seolah-olah kita makan daging temennya itu sudah mati. Temennya mati terus dagingnya kita geruduk. Kayak Sumanto, makan daging temennya aja itu udah gak kebayang, apalagi itu sudah mati. Itu perumpamaan Al-Quran begitu buruknya. Ghibah itu begitu buruknya. Jadi jangan nih, kadang-kadang kita itu mungkin maksudnya apa bercanda apa ya, tapi jangan dibuat bercandaan karena itu menyinggung orang. Itu ngomongin orang itu seperti itu perumpamaan, bahwa kalau seandainya tahu itu seperti itu, orang nggak akan tahu, nggak akan mau lah ngomongin saudaranya. Jadi ngomongin saudaranya yang enggak, ngomongin kejelekannya ngalor ngidul, itu dianggap seperti kita makan temennya yang sudah mati. An-namimatu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.